Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Yo! Hari ini kita akan membahas tentang salah satu pembunuh yang paling kejam di dunia dan juga merupakan seorang psikopat yang paling tampan di dunia. Siapa lagi kalau bukan Ted Bundy. Sudah banyak banget YouTuber yang membahas tentang sosok ini. Seorang yang menjadi pembunuh, pemerkosa, seorang psikopat yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Ted Bundy. Kenapa aku tertarik untuk membahas hal ini? Karena dia merupakan salah satu alumni dari University of Washington, yang dimana itu merupakan kampusku sekarang. Dan kisah ini pun sampai dijadikan film documentary oleh Netflix. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa cari filmnya di Netflix. Theodore Robert Bundy, atau yang lebih dikenal dengan Ted Bundy, lahir pada tanggal 24 November 1946 di Burlington. Dia sejak kecil tinggal dengan kakek dan neneknya yang mengaku sebagai orang tuanya karena dia sebenarnya lahir di luar pernikahan, yang dimana dia tidak memiliki seorang ayah. Ibunya yang bernama Louise pun mengaku menjadi seorang kakaknya untuk menutupi rasa malunya. Ted dibesarkan di keluarga kelas buruh, tapi itu tidak sama sekali mempengaruhi tingkat kepintarannya. Dia adalah seorang anak yang sangat-sangat cerdas karena terbukti pada saat masa kecilnya walaupun dia pendiam, tapi nilainya selalu bagus. Ted juga dikaruniai dengan wajah yang sangat-sangat tampan, dan dia memiliki aura yang begitu charming sehingga banyak wanita yang tertarik kepadanya. Singkat cerita, Ted mengambil jurusan psikologi di University of Washington dan dia mendapatkan nilai yang bagus-bagus banget. Bisa dibilang nilainya itu hampir semuanya A dan hanya beberapa yang mendapatkan nilai B. Dia pun lulus sebagai sarjana dari University of Washington pada tahun 1972. Satu tahun sebelum ia lulus dari University of Washington, Ted sempat menjadi volunteer atau bekerja dengan sukarela di Seattle Suicide Hotline Crisis Center. Itu kayak semacam tempat di mana dia membantu orang-orang agar tidak melakukan tindakan bunuh diri atau suicide. Pada saat ia menjadi volunteer di sana, banyak orang kepengen berbicara dengan Ted karena emang dia memiliki aura yang begitu charming sehingga banyak orang yang tertarik untuk berbicara kepadanya. Ted juga pernah melanjutkan studinya di University of Utah Law School dan mengambil jurusan hukum tentunya. Di sana teman-teman Ted mengatakan bahwa Ted ini adalah seorang sosok yang sangat baik, yang sangat ramah, dan sangat friendly terhadap semua teman-temannya. Tapi siapa sangka di balik semua kepribadiannya itu yang begitu charming, yang begitu baik, dia ternyata memiliki gangguan di psikologinya. Dan dia merupakan salah satu orang yang paling ditakutin di Amerika Serikat pada saat itu. Ted merupakan orang yang berada di balik misteri 36 pembunuhan wanita sadis di Amerika. Sejak kecil, dari ia berusia 3 tahun, Ted sudah menunjukkan adanya gangguan mental yang berada di dalam dirinya. Menurut cerita bibinya, Julia Cowell, dia pernah terbangun dari tidur dan melihat Ted yang sedang berdiri di samping sambal dan dia lagi memegang pisau dan tersenyum seperti, wah itu creepy banget sih. Dan kemudian semenjak Ted berusia 5 tahun, akhirnya ibunya yang mengaku sebagai kakaknya saat itu membawa Ted ke Washington karena perlakuan kakeknya yang sangat kejam. Dan lokasi spesifiknya itu mereka pindah di daerah Tacoma. Ted berkata bahwa sosok kakeknya ini adalah seorang sosok yang sangat-sangat rasis, yang selalu memukuli dia dan ibunya, dan juga kadang bersikap udah di luar nalar. Setelah pindah, Ted pun bersekolah di daerah Tacoma, Washington. Dan Ted mempunyai kebiasaan yang aneh karena dia itu sering pergi ke tempat sampah dan mencari majalah-majalah dewasa yang berada di tempat sampah itu. Bukan hanya majalah dewasa yang ia cari, ia juga sering mencari kayak komik yang berisi tentang kekerasan dan juga mayat-mayat wanita. Dia juga sering pergi mengintip tetangganya yang lagi mandi, dan pastinya itu wanita ya. Awal mula pembunuhan Ted itu pada saat dia mulai jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Stephanie Brooks. Dan setelah menjalin hubungan dengan Stephanie, Ted diputuskan oleh Stephanie dan dia memiliki sakit hati yang begitu dalam. Dan dia kepengen membuktikan kepada Stephanie bahwa apa yang dikatakan Stephanie terhadap dirinya itu salah.
Karena Stephanie berkata bahwa si Ted ini memiliki sifat yang terlalu kekanak-kanakan dan tidak memiliki tujuan hidup. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa Stephanie ini salah. Nah, pada tahun 1970 akhirnya Ted masuk di University of Washington jurusan Psychology yang tadi aku udah bilang di awal video ini. Dan karena nilainya yang begitu memuaskan, akhirnya dia sampai dipuji oleh profesornya bahwa wow, prestasinya Ted ini begitu luar biasa di dalam University of Washington ini. Dan pada tahun 1972 setelah Ted udah lulus dari jurusan Psychology ini, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke bidang politik dan ikut campur dalam pemilihan gubernur di Washington. Dan setelah itu dengan kesuksesan yang udah dia raih sekarang, dia berusaha untuk menghubungi Stephanie kembali dan ingin menunjukkan siapa dirinya yang sekarang. Stephanie pun akhirnya udah tertarik kembali dengan Ted, yang dimana itu menurutku so bad gitu loh. Karena anggapannya kayak Stephanie ini mau dengan Ted ini karena ada maksud tertentunya gitu. Kenapa pada saat dulu dia putusin dan setelah udah sukses dia mau datang lagi, which is itu so bad. Tapi singkat cerita akhirnya Ted lah yang memutuskan Stephanie ini setelah menjalin hubungan kembali. Karena sebenarnya tujuannya dia itu hanya pengen membalas dendam doang atas apa yang Stephanie udah pernah lakuin ke dia dulu. Dan pada tahun yang sama setelah cintanya ini udah rumit banget, udah diputusin, balikan, dia lagi yang mutusin karena hanya untuk balas dendam, akhirnya Ted memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Tapi apa yang terjadi di sana, dia malah mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan, yang dimana ternyata sosok kakak yang selama ini dia kenal ternyata adalah ibunya sendiri. Dan inilah yang membuat dia semakin frustasi dan semakin kacau. Setelah kejadian itulah beberapa tahun kemudian aksi pembunuhan Ted ini mulai ia lakukan. Dan semua korban dari aksi Ted ini semua memiliki kemiripan dengan mantannya Stephanie. Yaitu kriterianya itu memiliki rambut yang panjang, rambutnya berwarna coklat, anak kuliahan, umurnya antara 18 sampai 25 tahun, berkulit putih, ya pokoknya semuanya yang mirip-mirip dengan mantannya inilah. Mungkin karena dia masih sakit hati kali dengan Stephanie, makanya semua korbannya itu mirip dengan Stephanie. Tapi walaupun di situasi yang seperti sekarang, dengan kekejaman yang ia udah lakukan kepada orang banyak, Ted juga masih sempat untuk menolong orang-orang gitu loh. Karena emang pernah di satu ketika dia tuh sempat rela untuk nyebur ke danau untuk menyelamatkan anak kecil yang hampir tenggelam pada saat itu. Ini juga menunjukkan bahwa sejahat-jahatnya Ted ini, dia juga masih memiliki hati nurani dan kepengen untuk membantu sesamanya gitu. Di interview terakhir atau pada saat dia udah di penjara, dia diwawancarai oleh seseorang dan ditanya motifnya apa melakukan hal itu. Dia berkata karena dia itu dari kecil emang udah suka nonton pornografi, udah sering melihat kekerasan, sudah pokoknya hal-hal itulah yang menyebabkan dia kepengen untuk melakukannya itu juga. Dan dia juga berkata kalau sebenarnya para pembunuh berantai itu ya asal mulanya ya karena pornografi ini. Jadi dia berkata akar dari permasalahan ini semuanya itu dari pornografi. Sebenarnya Ted Bundy ini walaupun kejam banget, tapi dia juga pernah membantu polisi untuk menangkap pembunuh berantai yang lainnya yang bernama Gary Ridgway atau yang lebih dikenal dengan Green River Killer. Dia melakukan hal itu mungkin agar dia bisa lolos kali dari penjara, karena selama dia di dalam penjara dia udah berhasil lolos dan mengelabui polisi sebanyak 2 kali. Mungkin karena sifatnya Ted yang susah banget ditebak oleh polisi, dan memang dia itu emang pinter. Pasalnya emang dia pinter banget. Nah, kenapa hampir semua korbannya itu adalah wanita? Ya karena dia emang tampan. Jadi dia menggunakan ketampanannya itu untuk mengelabui wanita-wanita. Karena ketika Ted udah ngomong sama wanita, maka wanita itu bisa langsung jatuh cinta gitu loh ke Ted. Ini sesuatu yang nggak semua orang punya. Ini kayak skill gitu loh. Dan dia memakai ini untuk mengelabui korban-korbannya. Ada satu masa di mana Ted itu pura-pura tangannya itu patah. Jadi kayak dia itu pakai gips yang warna putih, yang biasanya kalau tangan patah. Terus dia itu kayak pura-pura minta pertolongan kepada orang di sekitarnya. Dan pada saat itu ada wanita yang langsung mau menolongnya, karena emang kayak Ted ini kelihatannya baik banget dan berkarisma banget. Jadi pada saat tangannya patah, dia minta bantuan. Si wanita ini pun menggotong si Ted ke mobilnya. Dan pada saat di dalam mobil, dia langsung memukul wanita ini dengan linggis. Dan akhirnya wanita ini pingsan dan langsung dia bawa ke tempatnya dan dieksekusi. Ngeri banget sih.
Polisi menemukan banyak barang-barang bukti di mobilnya Ted. Salah satunya itu yang tadi linggis. Ada juga masker wajah, ada tali, ada borgol, dan masih banyak lagi. Sebelum Ted membunuh korbannya ini, dia sempat memperkosa beberapa korbannya dan kemudian dia bunuh. Dan setelah dia bunuh, jasadnya dia sengaja simpan untuk bisa dia perkosa lagi. Ini beneran gila banget. Dan terdapat sekitar 12 kepala yang Ted penggal gitu, dan dia kayak beneran kayak tinggalin itu di lemari pendingin yang ada di rumahnya. Dan jasad-jasad para korbannya ini dia nggak buang sampai udah membusuk baru dia buang gitu. Jadi beneran psycho banget. Wow. Anggota terakhir dari pembela hukumnya Ted yang bernama Polly Nelson, dia mengatakan bahwa Ted ini adalah the very definition of heartless evil, atau iblis yang tak berhati. Kayak inilah definisi iblis yang gak ada hatinya gitu loh. Ted juga sempat mendeskripsikan dirinya sebagai anak bang yang paling berhati dingin yang kamu pernah temui. Dia ngomong, I'm the most cold-hearted son of a you will ever meet. Oke. Dalam waktu yang lama, Ted tetap gak mau mengakui tentang kasus pembunuhan ini dan dia tetap selalu akan mengelak akan hal itu. Tapi polisi terus menggali dan akhirnya dia mengaku dia telah membunuh 36 orang, yang dimana sebenarnya polisi memprediksi korbannya itu udah lebih dari 100, tapi yang diakuin cuma 36 orang doang. Meskipun Ted udah di penjara, ini bener-bener aneh banget karena masih banyak wanita yang rela untuk menunggu di luar penjaranya Ted hanya untuk pengen ngomong sama Ted gitu loh. Saking charming dan tampannya itu, akhirnya wanita rela untuk melakukan hal itu. Dan ini menurutku gila sih, dia udah pembunuh, tapi kalian kenapa masih mau ngomong sama pembunuh gitu loh. I don't know and I don't get it. Di akhir hukumannya, akhirnya Ted diberikan hukuman mati yang dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik pada tahun 1989 di Florida. Dan sebelum dieksekusi, Ted sempat menulis di 2 Christmas card atau kayak kartu Natal gitu. Dan kartu Natal ini dijual seharga $4.999 atau bisa kita bulatkan di $5.000, sekitar 60 juta, 70 jutaan. Itu mahal banget sih. Dan sehari sebelum dia dieksekusi mati, Ted menghabiskan waktunya untuk menangis di balik jeruji besi. Dan kalimat terakhir yang diucapkan Ted sebelum ia meninggal adalah, Jim and Fred, I'd like you to give my love to my family and friends. Dimana kalimat terakhirnya itu ditujukan kepada Jim Coleman yang merupakan seorang pengacara yang membela Ted, dan juga kepada Fred Lawrence yang menjadi seorang pendeta yang menemani Ted berdoa sebelum ia dieksekusi. Intinya kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang Ted Bundy ini, kalian bisa nonton film dokumenterinya di Netflix, dan itu tuntas banget, itu benar-benar detail banget sampai ada beberapa scene wawancara dengan Ted Bundy-nya sendiri, dan menurut itu film bagus banget sih. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang kisah terkejam ini, kalian bisa nonton di Netflix. Akhir kata, aku cuma pengen bilang kalian gak boleh terlalu percaya sama seseorang yang kalian belum kenal lebih dalam, dan jangan terlalu polos ya ketika ada seseorang yang ingin ngajak langsung keluar atau apa. Jangan langsung mau, terutama dengan orang-orang yang mungkin kalian hanya kenal di sosmed, dan setelah itu mau ngajak-ngajak. Kalian harus pertimbangin baik-baik apa konsekuensi yang bisa dihasilkan dari itu. Pokoknya intinya kalian harus tetap berdoa terus dan tetap jaga diri kalian baik-baik, karena kita nggak tahu di luar sana ada orang jahat yang seperti apa. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau kalian punya kisah-kisah menarik, kisah horor, kisah terkejam yang kalian pengen aku bahas di video berikutnya, kalian bisa tuliskan di komen di bawah atau bisa langsung DM aku di Instagram. So, see you in the next video. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga, biar setiap ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat tidak. Bye-bye!